Halo guys, bertemu kembali dengan channel Blossom Official 19. Semoga terhibur dengan alur cerita yang Mimin bawakan. Cerita kelanjutannya, Gucon berusaha menyadarkan Putri dengan berteriak terus dan berkata, "Putri, sebenci itukah kepada orang tuamu sehingga kamu mau menyerahkan ragamu kepada arwah putra mahkota? Ibumu mendatangiku, memintaku untuk menyelamatkan nyawa putrinya, dan itu semuanya bukan salah ibumu. Ibumu hanya seorang dayang yang mematuhi perintah tuannya. Ibumu tidak punya pilihan lain. Ayahmu menikahi ibumu untuk menyelamatkannya. Jadi aku mohon Putri sadarlah, jangan sampai putra mahkota memperalatmu." Dan kemudian Putri melawan putra mahkota dengan menancapkan benda tajam ke arah putra mahkota. Namun karena mereka satu tubuh, ternyata benda tajam tersebut mengenai kakinya. Para Kasim terkejut dan bertanya, apakah Tuan Putri baik-baik saja? Putri segera keluar dari ruangan tersebut. Raja yang dijaga ketat diberitahukan oleh Kasim mengenai perilaku Putri. Putri bertemu Gucon di halaman luar. Gucon langsung membantu Putri mengobati kakinya dan berkata, "Mari kita pergi ke tabib." Putri terkejut melihat Gucon sudah bisa melihat lagi. Putri bertanya di manakah ibunya sekarang. "Mari kita bantu ibu supaya bisa pergi ke alam baka." Gucon dengan raut wajah sedih memberitahukan bahwa ibunya telah diambil oleh makhluk Guime. "Ketika aku akan menolongnya, ibumu mau minta aku menolongmu terlebih dahulu. Di antara dua pilihan ya guys." Dan Gucon meminta maaf, lalu Putri tidak kuasa menahan tangis. Gucon menghadap Raja. Gucon menjawab, "Saya harus keluar istana. Kita harus segera mengirim putra mahkota ke alam baka tanpa melibatkan Putri." Raja menjawab, "Tidak usah mengirimnya ke sana, musnahkan saja." Raja berkata, "Putri saya kirim ke sini untuk membantumu, jadi bekerja samalah dengannya." Gucon tidak menyetujuinya dan mau melakukannya tanpa melibatkan Putri. Raja marah dan berkata, "Kamu mengkhawatirkan Putri, berani sekali kamu. Keselamatannya bukan tanggung jawab kamu, dan berani sekali kamu jatuh hati terhadapnya." Dan Gucon terkejut dengan perkataan Raja. Gucon menjawab, "Tentu saja tidak. Saya hanya tidak ingin Putri tidak terbebani dengan aib kerajaan." Setelah Putri sadar, Gucon memberikan kembali jimatnya, berkata jangan sampai hilang lagi, dan jangan ikut campur lagi masalah putra mahkota, kemudian pergi. Namun Putri berkata, "Apakah perilakumu ini karena ibuku? Janganlah merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada ibuku, itu bukan salahmu. Ibuku melakukannya karena ingin menyelamatkanku." Gucon menjawab, "Tentu saja aku salah. Aku tidak ingin orang-orang yang berada dekatku kehilangan lagi orang-orang yang disayanginya. Dulu ada makhluk Guime yang menginginkan energi Yinku. Kemudian makhluk Guime tersebut memakan roh itu. Jadi aku ingin Putri jauh-jauh dariku." Lalu Gucon flashback waktu masih kecil pada saat jatuh bersama ibunya ke dalam sungai. Ternyata ibunya diambil oleh makhluk Guime dan Gucon hanya bisa menangis. Putri datang ke kediaman neneknya. Putri melihat neneknya sedang memakai jimat sebegitu banyaknya. Neneknya meminta Putri untuk menjadi cucu kesayangannya lagi dan berkata, "Mari kita lupakan kejadian 30 tahun yang lalu. Mari kita menjadi keluarga kembali." Namun Putri menolaknya. Ibu Suri memanggil Raja dan menuduhnya telah meracuni Pangeran Inha dan kakak-kakaknya terdahulu supaya bisa menjadi raja. Di depan para menteri, Ibu Suri berkata, "Pangeran Inha sakit setelah memakan gula-gula yang kamu berikan padanya, seperti yang kamu lakukan kepada ibunya Putri dan kakak-kakakmu dulu." Kemudian Raja menepis tuduhan tersebut dengan memakan gula-gula yang dimakan oleh Pangeran Inha, dan semuanya terkejut. Pada saat Raja memakannya, tidak ada yang terjadi kepada Raja. Raja baik-baik saja, dan Raja berkata ke Ibu Suri bahwa Ibu Suri menuduhnya tanpa alasan dan bukti yang kuat. Ibu Suri marah dan berkata, "Pasti kamulah yang berbuat, aku tahu segalanya." Lalu Raja memeluknya dan berkata, "Ini semua adalah salah ibu karena dosa-dosa ibu di masa lalu." Ibu Suri sambil berteriak dan berkata, "Ini adalah istanaku dan aku tidak akan pernah pergi dari sini." Raja dan Putri di sini berseteru. Putri berkata, "Kenapa ayah membunbun putra-putra ayah, putra pertama, kedua, dan juga putra mahkota?" Raja menjawab, "Jangan pernah muncul lagi di hadapanku sebelum kamu memusnahkan putra mahkota."
Aku tidak mempercayaimu, begitupun hal yang sama. Putri juga menjawab, aku juga tidak mempercayai ayah. Ibu Suri tergeletak di lantai disaksikan Pangeran Ihsan. Kemudian datanglah dukun andalannya dan Ibu Suri berkata, aku ingin kamu membunbun raja. Raja sedang rapat dengan sekretaris kerajaan. Raja kebingungan karena mendapatkan laporan bahwa wabah sudah tidak bisa dikendalikan dan mulai masuk ke ibu kota. Tiba-tiba raja batuk dan terjatuh. Pada saat Kasim mengeceknya, ternyata raja sudah tertular wabah tersebut. Raja memerintahkan memanggil Gucon. Pada saat Gucon datang melihat raja, raja bertanya, apa yang kamu lihat di sekitarku? Gucon melihat menggunakan mata guimenya dan Gucon melihat mereka adalah para arwah penduduk desa yang telah dibunbun oleh raja dikarenakan terkena wabah. Dan mereka sangat dendam kepada raja. Mereka datang kemari seperti ada yang menuntunnya dan dia adalah arwah putra mahkota. Raja mengatakan, aku akan mengadakan ritual penenangan supaya bisa mengusir mereka. Kamu fokus saja memusnahkan putra mahkota. Pada saat Gucon keluar dari ruangan raja, Putri bertanya apa yang terjadi. Gucon bercerita putra mahkota sekarang membawa para arwah wabah untuk menyerang raja. Hal tersebut dilakukan karena dia tidak bisa menggapai raja. Dia akan melakukan segala cara untuk membunbun raja. Aku telah gagal melindungi roh ibu Putri sekarang. Aku harus berusaha melindungi ayah Putri. Gucon berkata, kita tunggu sampai matahari terbit supaya energi yang aku pulih. Mendengar hal itu, Putri kemudian memegang tangannya Gucon dan berkata, aku melakukannya supaya energi yangmu cepat pulih. Dan mereka saling menatap dan diam. Gucon mulai melakukan ritualnya dengan membuat tulisan di tangan dan lehernya. Gucon menginstruksikan kepada Putri untuk membuat sutra pelindung dan menyimpannya di kamar putra mahkota. Kemudian ulurlah waktunya. Dengan hal itu putra mahkota tidak bisa mendekati raja sampai ritual penenangan dimulai. Putri datang ke kamar raja untuk menempel jimat-jimatnya di kamar raja. Kemudian Putri mendengar suara-suara arwah dan berkata, ada arwah lain di sini selain arwah wabah. Siapakah dia ya? Arwah tersebut mengatakan, aku ingin mengatakan tentang putra mahkota. Raja berkata, jangan dengarkan dia. Raja berdiri dan sambil marah kepada Putri dan berkata, jangan ingin mengetahui lebih banyak lagi. Lebih baik kamu diam dan jangan dengarkan dia. Putri menjawab, jika begitu katakanlah yang sebenarnya ayah. Lalu raja mengatakan yang sebenarnya. Raja berkata dia adalah seorang Kasim yang telah melayani putra mahkota. Kemudian flashback, Kasim tersebut sedang melihat putra mahkota sedang berada di gudang garam yang terbakar. Dan ternyata putra mahkota pun bisa mendengar suara para arwah tersebut. Seperti halnya Putri, kemungkinan memiliki keturunan genetik dari turun-temurunnya. Putri pun terkejut mendengarnya. Dengan kata lain, putra mahkota mengetahui rahasia besar ayahnya dari para arwah. Sama halnya seperti Putri. Flashback saat putra mahkota sedang minum bersama dengan raja. Raja mengatakan, apakah kamu tahu bagaimana ayah menjadi raja seperti sekarang ini? Putra mahkota menjawab, tentu saja karena arwah kolam. Kebenaran di sini terungkap guys. Raja berkata, kamu berbohong. Kamu tahu bahwa arwah kolam itu tidak pernah ada dan kamu tahu rahasia besar ayah dari para arwah. Ayah tahu kamu bisa mendengar suara arwah dan itu adalah kutukan dari leluhur kita. Namun apa yang menimpa kepada pangeran-pangeran 30 tahun yang lalu, kamu sekarang justru melakukan hal serupa dengan mengikuti jejak ayah. Hanya karena kamu ingin menjadi raja, kamu telah melenyapkan putra pertama ayah dan putra kedua ayah. Raja sambil menangis. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh ayah. Dan kenapa kamu melakukan hal itu? Jika ingin menjadi seorang raja dan menjadi pemimpin yang hebat, kamu tidak boleh melakukannya. Ya guys, jadi yang membunbun pangeran pertama dan kedua adalah putra mahkota sendiri. Putra mahkota mengikuti jejak ayahnya. Karena hal tersebutlah membuat raja murka dan meracuni putra mahkota.
Putra mahkota berlutut sambil berteriak dan berkata, "Kenapa aku tidak bisa melakukannya sedangkan ayah boleh melakukannya? Kenapa ayah tega berusaha melenyapkan putra ayah sendiri? Baiklah kalau begitu." Kemudian putra mahkota minum lebih banyak lagi racun dan berkata, "Jika aku mati, aku akan menjadi arwah jahat yang akan membalaskan dendam kepada ayah." Kemudian raja pergi guys, meninggalkan putra mahkota. Akhirnya misteri terungkap. Di dunia Gui, putra mahkota berkata ayah juga tidak bisa menjadi raja. Sementara dukun melakukan ritual persembahan untuk membantu putra mahkota dan menjadi dewa pelindung. Putra mahkota memakan arwah-arwah tersebut dan menjadikannya kuat. Sedangkan Guchon setelah masuk ke dunia Gui, Guchon terperangkap oleh para arwah wabah. Ya guys, sekian alur cerita drama dari Blossom Official 19. Semoga terhibur dan saksikan kelanjutan di episode berikutnya. Please like, sub, dan komen. Terima kasih.